Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Sekarang ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik anak-anak, coba perhatikan siapa yang pagi tadi berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah. Bagus sekali, itu termasuk contoh adab yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya adab kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Karena seseorang tidak hanya dinilai dari kepintarannya, tetapi juga dari sikap dan perilakunya. Yang pertama, penjelasan adab kepada orang tua. Siapa orang tua itu? Ayah dan ibu. Ya, jadi orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita sejak kecil. Mereka bekerja keras agar kita bisa makan, sekolah, dan hidup dengan baik. Karena itu, kita harus menghormati dan menyayangi mereka. Contoh adab kepada orang tua, yang pertama berbicara dengan sopan. Saat berbicara kepada ayah dan ibu, gunakan kata-kata yang baik dan lembut. Kemudian mendengarkan nasihat. Jika orang tua memberi nasihat, kita harus mendengarkan dengan baik, karena mereka ingin kita menjadi anak yang baik. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Contohnya menyapu, mencuci piring, merapikan kamar, atau membantu ibu di dapur. Dan tidak membantah. Jika ingin menyampaikan pendapat, sampaikan dengan sopan dan tidak marah. Kemudian yang terakhir, mendoakan orang tua. Siapa di sini yang hafal doa untuk kedua orang tua? Masya Allah, pintar sekali. Jadi kita harus rajin mendoakan kedua orang tua setiap hari. Kemudian yang kedua, penjelasan adab kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Karena guru, kita bisa membaca, menulis, dan memahami pelajaran. Contoh adab kepada guru, yang pertama, mengucapkan salam. Jadi saat bertemu guru, biasakan memberi salam dan menyapa dengan ramah. Kemudian mendengarkan saat guru menjelaskan, tidak berbicara sendiri. Dan jika belum paham pelajaran, bertanyalah dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang terakhir, mengerjakan tugas dengan baik. Jadi, tugas dari guru harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikumpulkan tepat waktu. Yang ketiga, adab kepada teman. Teman adalah orang yang bersama kita di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Contoh adab kepada teman, yang pertama, saling menghormati. Jadi meskipun kalian punya teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau yang lain, kita harus tetap saling menghormati. Kemudian yang kedua, tidak mengejek. Jadi meskipun punya teman yang kurus, gemuk, tinggi, atau yang pendek, kita harus tetap mau berteman dan tidak menghina atau menertawakan kekurangan teman. Kemudian mau membantu teman. Jika teman kesulitan, kita harus mau membantu. Yang terakhir, tidak membuli. Membuli itu sama kayak yang tadi, tidak mengganggu, mengejek, atau menyakiti teman dengan sengaja. Contoh yang lain, kalau ada teman yang lupa membawa alat tulis, kita bisa meminjamkannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, adab kepada tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Contoh adab kepada tetangga, yang pertama, menyapa dengan ramah. Saat bertemu tetangga, biasakan tersenyum dan memberi salam. Kemudian tidak membuat keributan. Jangan membuat suara keras yang dapat mengganggu tetangga. Kemudian yang ketiga, membantu ketika tetangga kesulitan. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan dan ikut menjaga lingkungan tetap bersih. Contoh lain, misalnya ketika ada tetangga sakit, kita bisa menjenguk dan mendoakannya. Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas untuk mendiskusikan bentuk-bentuk adab kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga.
Jadi silahkan mulai diskusi sesuai kelompoknya. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Untuk hasil diskusinya semuanya sudah bagus. Jadi kesimpulannya, adab yang baik tidak cukup hanya dipelajari, tetapi harus diterapkan setiap hari. Mulailah dari hal kecil seperti berbicara sopan kepada orang tua, menghormati guru, membantu teman, serta hidup rukun dengan tetangga. Jika kita memiliki adab yang baik, maka kita akan disayang orang lain dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang adab kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Tidak ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, sekarang Bu Guru yang ingin bertanya. Setelah pembelajaran hari ini, sikap baik apa yang ingin kalian lakukan mulai hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menerapkan adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan membuat proyek kelompok berupa video pendek tentang penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kelompok akan memilih tema yang berbeda, seperti adab kepada orang tua, guru, teman, atau tetangga. Untuk kelompoknya sesuai sama yang tadi ya. Jadi silahkan mulai memikirkan ide dan contoh perilaku yang akan ditampilkan bersama kelompok kalian.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hari ini. Jangan lupa belajar dan jangan lupa juga tugasnya. Sekarang mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.